Mano pubang gamadama, mano seta mano maya, manasace pasanena, basatiwa karotiwa, tatonang sukamawati, cayaya anapayini ti. Pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah lepas dari bendanya. Pemimpin puja bakti, para Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan minggu hari ini, kita punya dukungan karma baik, yang mana kita dapat kembali menggunakan sebagian waktu yang dimiliki untuk memperkokoh keyakinan kepada Tiratana, melakukan kebajikan, dan juga di kesempatan hari ini kembali berjumpa untuk mendengarkan pesan Dhamma dari ajaran Guru Agung Sang Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, meskipun tahun baru harinya telah lewat, tetapi saya pikir bulan ini juga masih berdekatan dengan tahun baru. Dan ini merupakan perjumpaan di tahun yang baru dengan para umat yang ada di Wihara Dhammajaya, Surabaya. Tentu seperti yang kita ketahui bersama, tahun baru itu adalah hal yang dirayakan, dimeriahkan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dirayakan di berbagai tempat di belahan dunia. Untuk menyambut tahun baru disambut dengan sukacita. Saya pikir di sini juga sama dengan di tempat saya berada di BSD. Menyambut tahun baru masyarakat dengan antusias, sukacita. Bahkan belum tahun berganti sudah disambut dengan meriah sekali. Berbagai macam kembang api dinyalakan, berbagai macam petasan juga dibunyikan. Sama kan ya? Apa jangan-jangan di Surabaya hening? Saya pikir semua sama. Tahun baru menjadi sukacita bagi seluruh manusia yang ada di bumi untuk menyambut pergantian tahun baru. Kita sebagai umat Buddha juga boleh menyambutnya, tetapi juga disertai dengan perenungan di dalamnya. Jangan sampai hanya berganti tahunnya, berganti kalendernya, tetapi orangnya tetap sama perilakunya. Karena seringkali ada yang berbicara guyonan, ngomongnya begini, Bante, tahun baru itu cuma kalendernya yang ganti kok. Besok juga kerja lagi. Besok juga sama. Apa yang baru, Bante? Sebetulnya ibu bapak, saudara-saudara sekalian,
kehidupan kita ini perlu diingatkan dengan waktu. Tahun itu artinya pertanda akan waktu. Makanya tanda di dalam perhitungan waktu itu ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun. Kenapa kita perlu diberi pertanda? Supaya kita tidak lalai di dalam kita menjalankan kehidupan. Karena kehidupan yang kita jalani Bapak Ibu, ini akan ada waktunya. Kita pikir kita akan hidup selamanya, kita pikir kita akan hidup selamanya. Tetapi dengan adanya tahun, kita diingatkan kehidupan yang kita jalani saat ini tidaklah selamanya. Waktu yang kita miliki ini ada tandanya. Tandanya salah satunya adalah tahun. Sekarang kita sudah masuk di tahun 2023. Artinya kita 1 tahun bertambah usia kita. Dengan bertambahnya usia, sebetulnya berkuranglah waktu hidup kita. Jadi di dalam pergantian tahun ini menyadarkan kepada kita, kalau di dalam kehidupan kita ini tidak selamanya. Makanya yang sedih bangkitlah. Yang kecewa bangkitlah. Kenapa? Karena kehidupan yang kita jalani saat ini tidaklah selamanya. Yang bikin kita menderita karena kita berpikir derita selamanya. Bante, dulu susah, sekarang susah, nanti seolah-olah kehidupan itu selamanya. Nanti masih belum tahu. Nanti itu masih belum tahu. Memang yang lalu bagian dari kehidupan kita. Yang sekarang juga bagian dari kehidupan kita. Tapi yang akan datang kita masih belum tahu. Makanya di dalam renungan awal tahun ini mengingatkan supaya apa? Kita menjadi bangkit. Karena pergantian tahun mengingatkan tentang kefanaan hidup. Yang dulu bersama dengan kita, sekarang bisa meninggalkan kita. Kenapa? Karena semua ada waktunya. Jadi pergantian tahun bagi kita umat Buddha adalah upaya untuk mengingatkan. Karena waktu adalah pertanda. Makanya kalau meditasi itu, kalau setting grup meditasi bareng-bareng itu, kenapa mesti ada waktunya? Supaya kita ingat bagaimana perjuangan kita. Jangan selesai kalau belum berbunyi. Jangan selesai kalau belum berbunyi. Demikian pula kita dalam hidup ini harus berjuang. Selama masih ada waktu bersama dengan kita, jangan pernah menunda. Makanya di dalam awal tahun dan melepaskan tahun yang lalu, ini sebagai pengingat kita hidup bersama dengan waktu. Kita masih bersyukur dan beruntung saat ini kita masih punya kehidupan. Makanya kalau orang usaha-usaha, orang ya dagang lah, orang ahli ekonomi lah, biasanya di awal tahun atau di akhir tahun itu membuat semacam evaluasi. Tahun yang lalu bagaimana, untung atau rugi? Karena kalau dagang kan hitungannya kan begitu, untung atau rugi. Kalau rugi di tahun depan dibikin, kalau tahun lalu rugi, tahun depan dibikin untung. Kalau tahun lalu untung, tahun depan dibikin tambah untung. Boleh tidak? Ya boleh aja. Memang di dalam hitungan orang berusaha, orang dagang memang cari untung.
Kalau orang dagang tidak cari untung, namanya kerja bakti. Tapi di dalam proses perjalanan ini, seperti orang dagang itu memperhitungkan untung dan rugi, orang hidup juga sama. Pergantian tahun ini juga sebagai pengingat pertanda. Tahun lalu lebih banyak mana? Kebaikan atau keburukan? Kebaikan itu adalah keberuntungan. Makanya kalau tahun lalu kita banyak melakukan kebaikan, berarti tahun lalu kita telah membuat keberuntungan. Kalau tahun lalu kita telah banyak melakukan keburukan, artinya tahun lalu telah membuat kerugian. Untung dan rugi. Kebaikan adalah keberuntungan, kejahatan adalah kerugian. Kalau tahun lalu mungkin ya dicatat masing-masing ya. Mungkin tahun lalu mungkin banyak yang jahat-jahatnya. Tahun yang akan datang ditambahi atau dikurangi? Jangan sampai yang berubah hanya kalendernya. Yang lalu tetap buruk, yang sekarang mesti harus berubah. Jangan hanya berubah tambah hari, cuma tambah ubannya. Yang putih cuma ubannya, tidak bertambah putih kebijaksanaannya. Karena tanda itu juga loh. Jadi ibu-ibu enggak usah takut. Ya, jadi nanti kalau pas sisir-sisir, ada yang usul satu warna putih di sebelah sini, usul sebelah sini ada warna putih, enggak usah takut. Ini adalah tanda. Jadi waktu itu mengingatkan kepada kita, seperti orang dagang kita diingatkan ada untung ada rugi. Di dalam Dhamma kita juga diingatkan tentang sejauh mana kebaikan dan keburukan telah kita lakukan. Makanya di tahun yang baru ini kita perlu sebuah harapan. Ya namanya sebuah harapan itu ya tidak selalu sama persis ya, tapi minimal harus punya harapan. Jangan sampai tahunnya berubah tetapi tidak ada perubahan. Makanya di jeda-jeda waktu ada yang tanya, Bante, kenapa ya Bante? Kan masih sama terus, kenapa mesti ada tahun baru? Kan sama terus, sehari ya 24 jam. Matahari kalau muncul juga dari timur, tenggelam di barat. Apa yang beda? Setiap kali di akhir tahun dan menyambut tahun, sebetulnya di situ waktunya kita berhenti sejenak. Makanya ada jedanya 2022, jeda sedikit menjadi 2023. Jadi kalau pengen coba tidur setahun, ya pas tahun baru itu. Jadi kalau pengen tidur setahun kapan? Ya tahun baru itu. Jadi di akhir tahun itu sebagai jeda. Ada ungkapannya, ketika kita berlari, badan ini capek. Ketika kita berlari kita capek, apa yang harus kita lakukan? Meskipun kita belum sampai di garis finish, ketika badan kita letih, berhentilah. Apa gunanya berhenti? Untuk menghimpun kekuatan. Demikian pula tahun yang lalu mungkin kita tinggalkan, tahun yang akan datang mungkin belum kita langkai, tetapi sekarang ada jedanya untuk berhenti sebentar. Supaya apa? Kita punya persiapan. Makanya di awal-awal tahun, ya memang sengaja kalau di tempat saya di akhir tahun itu ada acara, supaya ada ingatannya, ini loh waktunya berganti tahunnya. Secara kesepakatan berganti tahunnya. Secara nilai spiritual ada perenungan di dalamnya. Makanya di tahun yang baru ini harapan mesti harus Anda miliki. Minimal lah. Kalau Anda takut loba, minimal lah. Ya kadang-kadang kalau umat Buddha berbicara punya harapan, pikirannya sudah terlalu tinggi. Bante, kalau kita punya harapan itu kan menambah keinginan. Minimal lah, kalau Anda memang menghindari kata harapan, menghindari kata ingin, gunakanlah perubahan.
Supaya apa? Tahun depan menjadi lebih baik dari tahun yang lalu. Jadi jangan sampai ceritanya sama. Jadi cerita hidup jangan sampai sama. Karena yang mahal itu ceritanya. Apa-apa yang mahal itu ceritanya. Anda mau pergi kemanapun, itu endingnya jadi cerita semua kok. Ini tempatnya bagus. Ini makanannya enak. Jadi yang mahal apa? Ceritanya. Jadi apa-apa yang mahal itu ceritanya. Demikian pula dalam hidup ini yang mahal itu ceritanya. Anda mengalami kerugian, yang mahal ceritanya, rugi itu paling menderita. Itu mahal tuh ceritanya tuh. Makanya kalau Anda cerita tentang kerugian itu ekspresi Anda melebihi. Ya drama Korea, melebihi. Tarik tisu terus, tarik tisu terus, tarik tisu. Jadi yang mahal adalah ceritanya. Begitu pula kalau Anda bahagia, itu yang mahal juga ceritanya. Makanya untuk mengisi kehidupan kita ini akan ada cerita-ceritanya. Jangan sampai kita tutup usia, bahkan sebelum tutup usia kita tidak punya cerita apa-apa. Nanti jadi engkong, jadi kakek ditanya, Kong, dulu gimana ceritanya? Karena banyak keburukan, tidak berani cerita. Karena banyak keburukan, tidak berani cerita. Ya. Kong, gimana ceritanya dulu? Cerita yang mana ya? Nih, ini perlu diingat. Kita akan tua. Kita akan tua. Tapi yang tahu cerita kita siapa? Diri sendiri. Kalau kita bercerita di kala usia tua nanti ini yang sudah tua-tua nanti siap-siap kalau ditanya cucunya. Kong, dulu gimana? Mau cerita? Dulu Kong ini nakal loh. Mau ngomong gitu ndak enak loh. Betul enggak? Terus emaknya ditanya, Po, gimana ceritanya Po dulu? Popo kan sudah duluan, gimana ceritanya waktu mudanya? Kenapa dia tidak bisa bercerita? Karena dulu boros. Dulu boros. Cerita akan ditanyakan. Maka sebelum kita hingga tua, sekarang waktunya kita membuat cerita yang bagus. Nanti kalau ditanya, bagaimana pengalaman hidupnya? Ada loh yang enggak tahu loh. Ini kira-kira, nanti meskipun ini kira-kira aja. Kira-kira aja. Kalau nanti Anda bertambah usia, ada yang tanya, gimana cerita hidupnya? Apa yang akan Anda sampaikan? Apakah cerita akan kebaikan? Karena cerita hidup itu hanya dua kok. Ceritanya orang hidup hanya dua. Cerita tentang kebaikan dan cerita tentang keburukan. Betul enggak? Cerita Anda isinya yang mana lebih banyak? Bapak-bapak nih, cerita mana lebih banyak? Cerita kebaikannya atau cerita keburukannya? Makanya ketika tahun baru itu selalu diharapkan dengan perumpamaan seperti membuka lembaran baru. Kalau kita membuka lembaran baru berarti kita membuat cerita yang baru. Cerita apa yang akan Anda tulis di tahun yang baru ini? Apakah Anda tetap sama dengan yang masa lalu? Andalah yang harus menceritakan kehidupan Anda. Kalau saya hanya mendengar-dengar cerita tentang kehidupan Anda, termasuk Anda juga tahu cerita kehidupan saya hanya katanya. Yang tahu cerita kehidupan saya adalah saya sendiri. Demikian pula Bapak dan Ibu, yang tahu cerita kehidupan Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Dan cerita itulah yang akan kita bawa. Dalam bahasa Dhamma, Kalyana wa papakang wa tasadayado bawisami. Perbuatan baik dan perbuatan buruk, perbuatan itulah yang akan ku warisi. Namanya warisi itu ya dibawa. Makanya sebelum kita berganti tahun 2024 yang akan datang, 2023, apa yang akan Anda ceritakan dalam hidup Anda? Ketika Anda melakukan kegagalan, apa yang akan Anda lakukan dalam cerita hidup itu? Ketika Anda sedang terbentur dengan kesedihan, apa yang akan Anda ceritakan dalam hidup Anda?
Karena hidup akan meninggalkan sebuah cerita-cerita. Sebelum kita tutup usia, ada cerita-cerita setiap tahunnya. Kadang-kadang yang buruk dikubur. Yang buruk dikubur, tapi di tahun depan dibongkar lagi. Yang buruk dikubur, tahun depan dibongkar lagi. Keburukan-keburukan yang kita telah miliki, katanya ditinggalkan, tapi tahun depan diulangi lagi. Ini seolah-olah kita tidak punya harapan, maka hanya memakan daur ulang lagi, daur ulang lagi, daur ulang lagi. Di dalam Anggutara Nikaya kelompok 2 yang berjudul Kusala Sutta, Anggutara Nikaya kelompok 2, Sutta ke-19, berjudul Kusala Sutta. Di sana Guru Agung Buddha menasehatkan kepada para biku, tinggalkanlah kejahatan. Seandainya kejahatan itu tidak bisa ditinggalkan, aku tidak akan mengajarkan ini untuk meninggalkan kejahatan. Seandainya kejahatan itu jika ditinggalkan membawa kerugian, tidak ada manfaatnya, maka saya tidak akan menganjurkan untuk meninggalkan kejahatan. Jadi kita yang jadi manusia ini bisa meninggalkan kejahatan. Dan meninggalkan kejahatan itu tidak ada ruginya. Meninggalkan kejahatan itu tidak ada ruginya. Meninggalkan kejahatan itu juga banyak manfaatnya. Dan kita bisa. Tinggalkanlah kejahatan. Seandainya kejahatan tidak bisa ditinggalkan, maka aku tidak akan mengajarkan Dhamma. Jadi Sang Buddha ini memberi optimisme kepada kita. Jadi Bapak dan Ibu jangan merasa kecil hati. Bante, saya sudah keburu jahat kok Bante. Apa saya bisa berubah ya Bante? Buka Anggutara Nikaya kelompok 2. Itu dinyatakan di situ kok. Para biku, tinggalkanlah kejahatan. Seandainya tidak bisa meninggalkan kejahatan, aku tidak mengajarkan kepada kalian. Jadi kita ini bisa meninggalkan kejahatan. Dan meninggalkan kejahatan itu tidak membawa kerugian. Tidak membawa kerugian. Dan meninggalkan kejahatan itu membawa manfaat. Di dalam sutta itu juga dilanjutkan, para biku, kembangkanlah kebaikan. Seandainya kebaikan itu tidak bisa dilakukan, maka aku tidak akan mengajarkan ini kepada kalian. Jika mengembangkan kebaikan itu membawa kerugian, tidak membawa manfaat. Jadi kalau menambah kebaikan itu tidak membawa keberuntungan, Sang Buddha tidak mengajarkan. Jadi nanti ibu bapak bisa baca sendiri, judulnya Kusala Sutta. Itu memberi sebuah optimisme di dalam kehidupan kita. Kita bisa bertransformasi, bisa berubah. Jangan pernah meratapi yang sudah berlalu. Bangkitlah. Sekarang sudah berbeda dengan kemarin. Jangan hidup di masa lalu. Anda masih punya masa sekarang dan masa depan. Masa depan masih menjadi milik Anda, tetapi masa depan dimulai dari sekarang. Apa yang sekarang kita lakukan? Kalau di sela-sela waktu Anda bengong, tidak ngapa-ngapain, daripada pikiran buruk menguasai Anda, isilah pikiran yang baik. Kemarin di akhir tahun dan di awal tahun, ini cerita sedikit. Ini cerita sedikit, ya ceritalah. Ceritakan yang mahal itu kan ceritanya. 5 hari saya pergi ke Thailand. Jadi tanggal 1 pulang tanggal 5. Berangkat juga cuacanya sama, pulang juga suasananya sama. Jadi memang sekarang anginnya cukup kencang di udara Bapak Ibu. Jadi sepanjang dari Bangkok ke Jakarta, pikiran saya cuma satu. Dari Bangkok sampai Jakarta, sepanjang penerbangan, pikiran saya cuma satu. Satu, jendelanya dibuka, tidak berani tutup, karena banyak goncangannya. Penerbangan banyak goncangannya. Pikiran saya hanya satu.
bukan pikiran takut. Meskipun saat itu takut juga aslinya itu. Aslinya saat itu takut juga. Sambil buka jendela, semakin bergoyang, semakin kencang harapannya. Apa yang saya lakukan saat itu, itulah sebagai pengingat pentingnya kita belajar dhamma. Di saat itu waktunya yang tidak terputus-putus sepanjang penerbangan cuma satu, semoga semua makhluk berbahagia. Kalau seandainya apa-apa telah datang padaku, aku sudah punya pikiran yang baik. Artinya apa? Di sela-sela waktu kita, kalau pikiran kita yang buruk muncul, jangan diikuti. Ini kadang-kadang kan orang ini kan banyak cerita masa lalu ya. Susah move on gitu loh. Gampang sedih, gampang galau, sulit untuk melupakan. Bagaimana yang lalu bisa dilupakan kalau yang lalu masih dimakan terus? Seperti tangan, tubuh kita kuat. Kenapa tubuh kita kuat? Karena kita kasih makan. Betul kan ya? Tubuh kita kuat karena kita kasih makan. Tubuh kita lemah karena tidak diberi makan. Demikian pula yang masa lalu yang tidak menyenangkan. Kenapa begitu kuatnya? Karena kita kasih makan terus. Maka kalau yang buruk itu dari pikiran buruk itu muncul, jangan diberi makan. Alihkan perhatian sama yang lain. Apa yang pernah didengar, praktekanlah. Kita seringkali mengucapkan karania metta sutta berkali-kali. Bahkan di dalam akhir titancarani sinowa, ketika berdiri, berjalan, duduk atau berbaring sebelum terlelap, hendaknya seseorang berdiam di dalam kediaman yang luhur. Kita ngapalin, kita baca sampai di luar kepala. Tapi sedikit sekali kita mengingatnya di dalam aplikasi kehidupan kita. Makanya kalau ibu bapak nanti di dalam waktu-waktu nih, ya kadang-kadang kita kan kurang kerjaan juga ya. Ya kadang-kadang kita kurang kerjaan dan nambah kerjaan lah. Ya sudah lalu diingat itu seperti dilatih, makin kuat. Dilihat makin kuat, makin kuat. Makanya kalau makin kuat ya sulit untuk diubah. Makanya sekarang inilah waktunya yang paling tepat. Ketika kita punya harapan, kejahatan bisa ditinggalkan, kebaikan bisa dikembangkan. Maka di sela-sela waktu kita perlu banyak latihan. Ibu bapak sudah dapat kiriman video belum? Oh, saya belum cerita-cerita apa dulu. Belum lama ini ada orang kirim video yang gajah itu loh. Gajah masuk ke rumah, ya kan? Sampai rumah, nama Sekara ke altar. Orang pada heran. Wih, gajah kok punya keyakinan ya? Udah lihat belum baik-baik? Masuk ke ruangnya, itu ruangnya sempit daripada badannya kan? Bisa masuk, enggak nabrak, dia masuknya juga tertib, keluar juga tertib. Dia nama Sekara juga tidak merusak objek pujanya. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Sebetulnya cerita itu mengingatkan semua yang terjadi karena hasil dari pelatihan. Gajah yang berbadan besar bisa masuk di ruangan yang sempit, bisa menekuk kakinya tanpa merusak kanan kirinya. Kenapa bisa? Karena latihan. Demikian pula Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kemajuan, keberhasilan ada pada Anda. Ketika Anda mau dan siap untuk berlatih. Yang buruk-buruk tinggalkanlah. Cara supaya buruk tidak muncul bagaimana? Latihlah yang baik. Di sela-sela waktu yang kita miliki, apa yang kita latih? Apa yang kita isi waktu-waktu kita? Anda punya waktu, apa yang Anda isi waktu-waktu Anda? Karena sebetulnya tanpa Anda sadari itu juga latihan. Kemarahan tidak kebetulan, kebencian juga tidak kebetulan, sakit hati juga tidak kebetulan. Semua yang ada itu hasil dari latihan. Anda bisa marah itu sebetulnya Anda latihan loh.
Anda bisa marah itu Anda latihan. Termasuk Anda di perempatan ngumpat sama mobil lain, itu Anda juga latihan loh. Awalnya lihat orang. Awalnya Anda lihat orang, Anda diumpat orang. Terekamlah di dalam pikiran Anda. Oh, situasi begini mengumpat. Terus Anda imitasi, Anda tiru. Di momen berikutnya Anda perkuat lagi, perkuat lagi. Jadilah Anda. Tapi kadang-kadang kalau yang kebaikan-kebaikan disuruh imitasi, bilangnya apa? Itu lebih cocok untuk Bante. Tidak cocok untuk saya. Jadi yang baik-baik. Tapi kalau yang buruk-buruk tidak pernah mengatakan, ya itu miliknya orang yang buruk. Tapi kalau yang buruk dengan mudah diterima. Tapi kalau yang baik katanya, itu ya untuk Bante. Pikiran baik mana bisa kita. Tapi kalau pikiran-pikiran buruk bilangnya, itu sudah habitnya. Makanya para bapak dan ibu di awal tahun seperti saat ini waktunya yang paling tepat untuk mengingatkan. Mengingatkan apa? Supaya makin hari makin lebih baik. Kalau yang lalu-lalu ada hal yang kurang menyenangkan, lepaskanlah. Jangan terikat pada masa lalu. Apa Anda tidak kasihan sama diri Anda sendiri? Apa tidak kasihan? Wong saya yang melihat aja kasihan kok. Apa Anda tidak kasihan dengan diri Anda? Hidup yang kita jalani tidak selamanya loh. Hidup yang kita jalani tidak selamanya. Jangan sampai penderitaan yang kita alami kita anggap selamanya. Bangkitlah. Semua diawali dari pikiran yang baik. Isilah pikiran Anda dengan pikiran yang baik. Dan kalau sudah punya pikiran yang baik, buatlah perencanaan yang baik. Apa yang akan Anda isi dalam waktu Anda? Apa yang akan Anda isi di dalam waktu kehidupan Anda ini? Semua tidak ada yang kebetulan. Semua butuh direncanakan. Makin jelas perencanaannya, makin tergambar keadaannya. Kemanapun kita pergi tidak akan tersesat kalau kita sudah punya perencanaan. Makanya dengan pikiran yang baik kita bisa merubah kehidupan kita. Dengan pikiran baik kita bisa meninggalkan keburukan. Dengan pikiran yang baik kita bisa mengembangkan kebaikan. Dan ingatlah, jangan sampai kita menjalani hidup tanpa perencanaan. Jangan hanya mengatakan, ya sudah Bante jalani karma saja. Bagaimana Anda bisa berubah? Semua butuh perencanaan. Dari yang sederhana yang Anda gunakan ini butuh perencanaan. Kalau Anda berpergian tanpa perencanaan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Anda akan banyak kekurangannya. Akan banyak kekurangannya. Kenapa? Karena Anda tidak membuat perencanaan. Makanya kalau sebelum pergi gitu ya, saya tanya dulu. Ya, saya tanya dulu. Ini nanti dari sini menuju sana waktunya lama enggak? Oh Bante, dari sini menuju sana itu 4 jam. Kalau 4 jam berarti saya mesti masukkan botol air ke dalam tas. Kenapa? Kenapa? Itu bukan jimatnya supaya jalan lancar loh ya. Supaya kalau jalanan macet, ketika tenggorokan haus, saya tinggal buka minum. Saya tidak bilang begini, ya sudahlah tergantung yang ngajak. Kalau karma baik ya diajak ke rest area. Sebelum saya sampai tujuan, saya membuat perencanaan. Kemanapun saya pergi, saya selalu membuat perencanaan. Kenapa? Kalau kita punya perencanaan, kita akan berkurang, kita punya kesusahan. Kehidupan tidak ada yang kebetulan. Kalau kehidupan kita mau terencana dengan baik, mulailah buat perencanaan. Tahun ini, apa yang akan Anda agendakan? Jangan hanya bilang jalani karma saja. Kalau karma buruk berbuah, mau jalani? Siap. Ya Bante latihan sabar, terpaksa. Buatlah perencanaan. Yang lalu ya sudahlah biar berlalu. Sekarang buat perencanaan. Dan apa yang sudah direncanakan, jangan berhenti hanya sekedar rencana, tapi dikerjakan.
Kalau Anda punya harapan baik, sudah direncanakan, jangan pernah menunda. Waktu tidak pernah menunggu Anda. Waktu tidak akan pernah mau menunggu. Saya belum siap tua, tolong jangan tua dulu. Tidak mau dia. Saya belum punya tabungan tapi keburu tua, tolong dipermudah lagi. Tidak bisa. Makanya dengan kita punya perencanaan, apa yang sudah direncanakan, kerjakanlah. Kalau sekarang kita tidak mengerjakan, nanti juga akan tetap dikerjakan kok. Anda punya rumah, punya kan? Kalau di rumah Anda itu berantakan, endingnya tetap dikerjakan kan? Kalau hari ini tidak Anda sapu, hari ini tidak Anda sapu, hari ini tidak Anda sapu, suatu saat pasti akan Anda sapu dan sapunya lebih susah. Betul enggak? Kalau sekarang daun turun dibiarin, daun turun dibiarin, daun turun dibiarin dalam seminggu, gimana rasanya? Banyak sekali. Karena pada dasarnya apa yang kita harapkan nanti akan kita kerjakan kok. Anda pengen tenang, katanya nanti kalau tua pengen tenang. Kalau sekarang enggak pernah latihan tenang, bisa enggak tua tenang? Bisa enggak? Katanya tua ingin bahagia, kalau sekarang tidak pernah bahagia, bagaimana tua tahu ceritanya bahagia? Katanya nanti mau melepaskan. Ya Bante, kan tujuan umat Buddha ini kan belajar melepaskan. Dan gitu kan ceritanya kan? Ya Bante, kan bahagia tertinggi kan kalau kita bisa melepaskan. Kalau sekarang aja sulit melepaskan, bagaimana nanti? Tapi intinya cepat atau lambat Anda akan dipaksa. Apapun yang sifatnya terpaksa itu tidak menyenangkan. Maka jangan pernah menunda. Apa yang baik segeralah dikerjakan. Anda punya pekerjaan, jangan pernah ditunda. Karena Anda masih punya agenda-agenda yang lain. Jangan sampai cerita yang sama diulang lagi. Itu lagi, itu lagi, itu lagi. Sampai-sampai mengatakan, kok sama ya seperti 2 tahun lalu. Jangan mengulang cerita yang sama. Kalau sampai kita mengulang cerita yang sama, berarti waktu dulu banyak hal yang kita tunda-tunda. Makanya di dalam momen yang baru ini, di tahun yang baru, buatlah sebuah harapan yang baru. Kita adalah pemilik perbuatan kita. Apa yang kita impikan akan menjadi kenyataan jika kita telah membuat persiapannya dan mengerjakannya. Pada dasarnya kita bisa berubah. Jangan pernah berkecil hati. Kejahatan bisa ditinggalkan. Kejahatan itu tidak membawa manfaat. Kebaikan itu bisa dikembangkan. Dan kebaikan itu membawa manfaat. Hidup adalah pilihan. Semua kembali kepada Anda. Kalau Anda tidak mengerjakan sekarang, kapan lagi Anda akan mengerjakan? Ingat, kita hidup bersama dengan waktu. Waktu terus bertambah, waktu terus bertambah. Pelan-pelan kita akan meninggalkan dunia ini. Dan kita tidak tahu, apakah nanti kita terlahir sebagai manusia? Kita tidak akan tahu. Apakah kita akan terakhir di alam dewa? Kalau alam dewa lebih tahu. Kenapa? Kalau Anda berbuat kebaikan Anda pasti bahagia kok. Ya, itu sudah tahu. Tapi untuk lahir jadi manusia dikatakan ini tidak mudah. Yang diumpamakan seperti kura-kura yang 100 tahun naik ke permukaan dan bisa pas di kolongan cincin itu sangatlah tidak mudah. Keberuntungan yang sekarang kita miliki lahir sebagai manusia, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Kita hidup bersama dengan waktu dan waktu tidak pernah mau menunggu. Jangan pernah menunda. Kalau sekarang kebaikan bisa dilakukan, lakukanlah. Kalau sekarang melakukan kejahatan, rubahlah sebelum terlambat. Kebaikan demi kebaikan itu akan membawa kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Inilah yang ingin Bante sampaikan di awal tahun ini sebagai pengingat dan penyemangat agar kita bisa melepaskan yang sudah lalu, mengisi waktu sekarang di dalam hal-hal yang baik, sehingga di tahun yang kita jalani ini kita akan menjadi lebih baik, lebih bahagia, dan apa menjadi harapan kita bisa terrealisasi menjadi nyata. Semoga di pagi yang baik ini
keberkahan menyertai Anda sekalian. Semoga Anda terus semangat di dalam praktek dhamma, terus semangat di dalam berlatih. Semoga keberkahan menghantarkan pada kehidupan yang bahagia, yang sejahtera. Semoga keluarga Anda juga berbahagia, sejahtera. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sugitata.